Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iggy Nurul Hidayah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Psikologi Umum 2 yang diampu oleh dosen Dr. Irianti Usman, yang akan mengambil tema mengenai obat psikoaktif. Obat yang mempengaruhi perilaku serta kepribadian dan kesadaran seseorang yang mengenai mood dan dinamakan obat psikoaktif. Obat ini bukan hanya mencakup obat perjalanan heroin dan marijuana, tetapi juga obat-obat yang sering digunakan oleh para medis Indonesia, yaitu obat tranquilizer atau obat penenang. Stimulan dan obat yang cukup akrab dengan kita sehari-hari adalah obat alkohol, tembakau, dan kopi. Tanpa kita sadari, dalam makanan kita pun terdapat zat-zat psikoaktif yang terdapat di dalam makanan kita. Menurut riset, Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-13 dalam kategori pengguna alkohol terendah. Namun sangat disayangkan karena peringkat tersebut Indonesia diduduki pada peringkat ke-13, yang itu menggunakan obat alkohol 0,6 liter per hari. Sangat disayangkan karena kebanyakan riset Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat psikoaktif digunakan oleh para remaja Indonesia yang menggunakan rasa keingintahuannya dan rasa ingin mencobanya. Perlu dibutuhkan pengawasan orang tua di dalamnya agar pendidikan serta pergaulan bebas terjaga. Obat psikoaktif mempengaruhi perilaku dan kesadaran karena mereka bekerja pada jalur biokimiawi spesifik di dalam otak. Di dalam otak terdapat berbagai macam sistem. Salah satunya adalah sistem untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang disebut dengan bagian prefrontal cortex. Pada bagian prefrontal cortex itu akan dirusak oleh pemakaian obat secara psikoaktif secara berulang. Tentunya seseorang akan mengalami ketergantungan fisik dan secara psikologis. Efek samping dari penggunaan obat psikoaktif secara berkala: depresan, opiat, stimulan, halusinogen, dan kanabis. Itu adalah berbagai macam jenis obat psikoaktif. Depresan obat yang menekan pada orang-orang depresi yang mengganggu pada sistem saraf pusat seseorang. Tranquilizer minor atau obatnya dalam bentuk pil tidur, yang mana karena neuron otak mempertahankan keseimbangan yang erat antara ekstasi dan inhibisi supresi sinaps inhibitorik menyebabkan perasaan ekstasi atau stimuli. Yang kedua adalah opiat. Opiat adalah obat yang menurunkan sensasi fisik dan kapasitas untuk berespon, atau dalam arti lain, obat analgetik yang sering digunakan oleh para medis Indonesia untuk digunakan sebagai obat-obat penghilang rasa nyeri. Namun, bila digunakan secara berkala, akan mengubah mood dan menurunkan kecemasan yang telah menyebabkan konsumsi ilegal yang luas tentunya di Indonesia. Yang ketiga, stimulan adalah obat yang meningkatkan kesiagaan atau arousal. Apetamin adalah stimulan yang kuat yang dijual dengan nama dagang seperti metadrin, dextrin, dan lain-lain. Efek dari meminum obat ini adalah meningkatkan kesiagaan dan berkurangnya perasaan lelah dan bosan untuk meningkatkan stamina. Yang keempat adalah halusinogen. Obat yang efek utamanya adalah mengubah pengalaman perseptual digunakan halusinogen atau psibedils. Halusinogen biasanya mengubah persepsi pemakaian baik terhadap dunia eksternal dan internal, stimuli lingkungan yang lazim dialami sebagai peristiwa yang baru. LSD, lysergic acid diethylamide, adalah hilangnya orientasi realita yang dapat terjadi pada pemakaian obat. Perubahan kesadaran dapat menyebabkan perilaku yang irasional dan terdisorientasi. Yang terakhir ada kanabis.
Tumbuhan kanabis telah banyak digunakan sejak zaman dulu. Senyawa aktif pada kedua substansi tersebut adalah THC atau tetrahydrocannabinol. Jika digunakan per oral dalam dosis kecil 5-10 mg. Itulah penggunaan efek dari berbagai macam obat psikoaktif. Tentu banyak sekali obat-obat psikoaktif lainnya yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian serta perilaku seseorang. Depresan, opiat, stimulan, halusinogen, dan kanabis hanya sebagian kecil. Ingatlah, perilaku remaja Indonesia sangatlah banyak yang menggunakan obat-obat psikoaktif. Peran penting orang tua, peran penting lingkungan akan mempengaruhi dan meningkatkan kestabilan penggunaan obat psikoaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.